Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Cerita misteri kali ini berkisah tentang seseorang yang memuja pesugihan anjing dan akhirnya pesugihannya terbongkar. Kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak sebuah cerita nyata misteri yang berjudul Anjing Jadi-Jadian Meresahkan Desaku. Kisah nyata yang saya tulis ini hanya sekedar mengingatkan, bukan untuk meributkan kepercayaan jalan hidup orang lain. Saya tidak akan ikut campur atas pilihan jalan hidup seseorang, karena saya bukan siapa-siapa. Mengenai ngipri ini, sama halnya dengan jenis pesugihan-pesugihan lain, sama-sama bersekutu dengan bangsa siluman dalam mencari harta kekayaan. Yang saya ketahui dari orang-orang pintar, bahwa pelaku anjing ngepet harus bisa pulang sebelum subuh. Sama halnya dengan jenis ngipri babi ngepet, si pelaku anjing ngepet juga memakai jubah gaib untuk menjadi anjing jadi-jadian, dan harus melepaskan jubahnya sebelum subuh agar tidak menjadi anjing betulan seumur hidup. Na'udzubillahi min dzalik. Kejadian ini terjadi di kampungku pada tahun 1998 akhir yang lalu, pada saat terjadinya krisis moneter di seluruh dunia dan termasuk di Indonesia. Dengan adanya krismon tersebut, banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Kejahatan terjadi di mana-mana. Banyak orang-orang putus asa dalam mencari harta dengan cara yang halal. Maka dicarilah jalan pintas menuju kemusyrikan. Ini kisahnya. Pada suatu malam, yaitu malam minggu, aku dan segenap warga di wilayahku diundang oleh Pak RT untuk berkumpul di rumahnya karena ada suatu hal yang perlu dibicarakan. Lalu Pak RT berkata kepada seluruh warga yang hadir malam itu, "Malam ini sengaja saya mengundang saudara-saudara semua. Tahukah saudara-saudara semua yang akan saya bicarakan di sini?" "Belum tahu Pak RT," kata salah seorang warga. "Baiklah, saya akan menjelaskan. Saya mendapat instruksi dari Pak Lurah bahwa untuk setiap warga di wilayahnya masing-masing di desa ini untuk siap melaksanakan giat ronda keliling. Karena akhir-akhir ini desa kita marak terjadi aksi-aksi pencurian," kata Pak RT kepada warga yang hadir malam itu. Dan mengenai jadwal ronda, mulai hari Senin malam Selasa, secara bergiliran, dibagi 6 orang tiap malamnya, dan nama-nama tugas ronda akan saya tempelkan di tembok rumah saudara masing-masing, kata Pak RT kembali. Dan ada salah seorang warga pendatang, sebut saja namanya Pak Lukman, dan daerah asalnya saya tidak akan menyebutkan demi menjaga nama baik daerah asalnya yang tidak hadir malam itu. Perlu diketahui, Pak Lukman ini di wilayah kampung saya, orangnya jarang bergaul dan tertutup dengan warga di wilayah kampung saya. Apalagi kalau ada kegiatan kerja bakti ataupun kegiatan-kegiatan lain, beliau jarang sekali hadir. Dan beliau ini ex-karyawan di sebuah perusahaan pabrik tekstil. Setelah terkena PHK, beliau membuka usaha toko kelontong di kota Karawang. Dan rumahnya pun cukup mentereng untuk seukuran rumah warga di kampungku. Singkat cerita, ada salah seorang tetanggaku, memang orangnya sangat penakut sekali. Sebut saja namanya Dahlan. "Dad, kita kebagian jadwal malam Jumat," kata Dahlan kepadaku. "Memangnya kenapa dengan malam Jumat?" kataku. "Apa nggak bisa dirubah lagi ya jadwal kita?" kata Dahlan. "Ah, bilang aja lu penakut. Lu gak usah khawatir. Tenang aja, ada gue ini. Sudah kewajiban kita sebagai warga yang baik untuk menjaga keamanan lingkungan di wilayah kita," kataku. Setelah aku melaksanakan tugas ronda seminggu 2 minggu, tidak ada kejadian yang berarti. 3 minggulah mulai nampak kejadian yang tak terduga. Sekitar jam 2 malam, kami berenam mulai ronda keliling dengan masing-masing membawa sebilah potongan bambu ukuran 1 meteran. Dan tiba-tiba
Pada sebuah rumah penduduk, kami berenam dikejutkan dengan adanya seekor anjing yang berwarna keabu-abuan sedang mengendus-endus di salah satu sudut rumah penduduk. Kami berenam mencoba mengusir anjing tersebut. Sekilas, anjing itu menoleh ke arah kami berenam, lalu kabur di arah kegelapan malam. Pada saat itu kami semua tidak menaruh rasa curiga terhadap anjing tersebut. Pikir kami, mungkin itu anjing milik warga yang berada di wilayah RT lain yang sedang mencari makanan. Keesokan harinya, kami mendengar kabar dari Pak RT bahwa telah terjadi pencurian uang puluhan juta rupiah di salah satu rumah milik warga di wilayah RT lain di kampungku. Memang di RT itu nggak ada yang ronda, Pak RT? Tanya aku kepada Pak RT. Ada, tapi yang namanya maling bisa tahu situasi di wilayah itu, kata Pak RT kembali. Mungkin pelakunya salah satu warga di situ kali, Pak RT, kata aku kemudian. Hus, jangan menuduh kalau belum ada bukti, kata Pak RT kembali. Pada saat itu kami belum menaruh rasa curiga terhadap kemunculan anjing tersebut. Belum lama berselang sekitar 2 mingguan, terjadi pencurian di wilayah RT lain. Maka terjadilah apa yang kami khawatirkan di wilayah RT kami. Telah terjadi pencurian dengan modus yang sama, yaitu kehilangan uang dan barang-barang berharga di rumah Haji Zainuri, tetanggaku. Beliau seorang pengusaha toko keramik di kampungku. Kebetulan pada saat kejadian malam itu, bukan jadwal saya ronda. Nah, disinilah teka-teki anjing misterius tersebut mulai terungkap. Pada saat malam kejadian tersebut, ada salah seorang warga di wilayah RT lain melintas di rumahnya Haji Zainuri. Melihat seekor anjing mengendus-endus di sudut rumahnya Haji Zainuri sekitar jam 12 malam, dia habis pulang kerja malam itu. Lalu aku ke rumah orang tersebut untuk membuktikan benar atau tidak apa yang dia lihat saat itu. Dan, benar apa yang lu lihat? Kataku kepada Dadan. Bener, Dad, apa yang gue lihat? Kata Dadan kembali. Ciri-ciri warna anjing itu warnanya apa, Dan? Kataku kepada Dadan. Warna tubuhnya keabu-abuan, kata Dadan kembali. Berarti itu anjing yang sama yang kulihat tempo hari pada saat aku tugas ronda malam itu, kataku. Akhirnya, berbekal informasi dari Dadan, pada saat saya mulai kebagian jadwal ronda malam ini, saya dan lainnya mengatur strategi untuk saling berpencar, 3 orang, dan mempersiapkan pengepungan terhadap anjing misterius tersebut. Iman, Aji, dan Pendi keliling ke arah wetan. Aku sama Sardi dan Dahlan keliling ke arah kulon. Nanti masing-masing bawa kaleng susu kecil kosong berikut penakolnya sebagai kode kalau anjing tersebut muncul. Dan jangan lupa bawa sepotong bambu ukuran 1 meteran di tangan masing-masing, kataku. Tepat pukul 12 malam, kami berenam bersiap-siap melakukan patroli keliling kampung dengan membawa peralatan ronda seadanya dan masing-masing berpencar 2 arah dibagi 2 regu. Aku membawa sebuah batang bambu kuning sebesar ibu jari kaki dengan panjang 1 meter yang sudah dipersiapkan sebelumnya, dan bambu kuning tersebut pemberian guru spiritual aku yang sudah diberi jampi-jampi untuk melumpuhkan kekuatan gaib anjing siluman tersebut. Aku dan kedua peronda lainnya menyusuri gang-gang rumah penduduk dari yang satu ke gang lainnya dengan membawa masing-masing sepotong kayu pemukul dan sebuah senter. Dengan langkah hati-hati, aku mengawasi setiap sudut rumah-rumah penduduk. Dan tibalah kami bertiga di depan rumahnya Pak Lukman. Namun tiba-tiba, aku mencium bau sesuatu yang tidak asing lagi, yaitu mencium aroma menyan dan minyak misik. Lalu aku berkata kepada peronda yang bernama Sardi, "Di, mencium bau menyan gak?" Tanyaku. "Iya, aku mencium bau menyan juga," kata Sardi. Seperti ada yang gak beres di rumahnya Pak Lukman ini, kataku dalam hati.
Belum hilang rasa penasaran, tiba-tiba entah dari mana datangnya, angin berhembus kencang menuju rumahnya Pak Lukman. Sebaiknya kita intai rumahnya Pak Lukman di bekas warungnya Cak Mimin, kataku. Takut di situ gelap sekali, kata dua peronda tersebut. Jangan takut, kita kan bertiga ini, kataku kembali. Jarak rumahnya Pak Lukman dengan bekas warungnya Cak Mimin saling berhadapan dengan jarak sekitar 100 meter. Setelah sekian puluh menit, aku bertiga mengintai rumahnya Pak Lukman di warung bekas Cak Mimin. Tiba-tiba, kulihat sebuah sosok yang ternyata sosok seekor anjing berwarna keabu-abuan keluar dari rumahnya Pak Lukman. Nanti kita siap-siap mengikuti arahnya anjing itu. Nah, dia mulai bergerak. Ayo kita ikuti pelan-pelan mengikutinya. Jangan sampai dia tahu, kataku. Dengan langkah hati-hati, aku mengikuti anjing itu dari radius 200 meteran. Nah, dia mulai belok ke kanan menuju rumahnya Bapak Ahim, seorang pengusaha penggilingan padi, kataku. Kita bagi posisi. Dahlan sergap dari kiri, Sardi menyergap dari kanan, aku menyergap dari depan. Kulihat anjing itu mulai mengendus-endus di sisi rumahnya Pak Ahim. Kalau bisa kita tangkap hidup-hidup anjing itu, kataku dengan nada pelan. Dengan bambu kuning di tangan, aku sudah siap melakukan penyergapan dari arah depan. Aku teringat akan pesan guru spiritualku untuk melumpuhkan makhluk jadi-jadian tersebut. Kamu hantamkan bambu kuning di kedua kakinya. Sementara itu, Sardi dan Dahlan bersiap-siap menyergap dari arah kanan dan kiri. Dengan gerakan refleks, Dahlan memukulkan kayu pemukul yang dipegangnya mengenai tubuh anjing siluman tersebut. Sardi pun melakukan hal yang sama. Pu, pu. Terdengar seperti nangka jatuh. Anjing siluman tersebut tidak sempat menghindar, mendapat serangan mendadak dari keduanya. Terdengar suara dari anjing siluman tersebut. Kuk, kuk, kuk. Seperti suara orang terkena penyakit asma. Mau lari kemana kau anjing siluman? Kata keduanya, sambil tangan keduanya direntangkan untuk siap menangkap anjing siluman tersebut. Tapi, anjing siluman tersebut bisa berkelit dari sergapan keduanya. Woi! Anjing itu lari ke arah depan ke arahmu, kata keduanya. Rumah Pak Ahim, kebetulan rumahnya dikelilingi tembok kanan kirinya, setinggi 1 meteran. Sardi dan Dahlan tidak memasuki rumah Pak Ahim, terus memanjat tembok tersebut, dan pintu gerbangnya terbuat dari plat besi setebal 3 mili, yang di tengah-tengahnya ada pintu keluar masuk. Kebetulan pintu masuk tersebut tidak sempat ditutup oleh pemiliknya, sehingga anjing siluman tersebut bisa leluasa memasuki rumah itu. Begitu anjing siluman tersebut keluar, dengan cepat aku menyabetkan bambu kuning tepat mengenai persendian kaki belakang anjing siluman tersebut. Detak, krak, seperti suara ranting kering yang patah. Kuk, kuk, kuk. Suara anjing tersebut. Lalu anjing tersebut terhuyung-huyung terkena hantaman bambu. Ku coba menghantamkan kembali untuk yang kedua kalinya. Namun tiba-tiba anjing tersebut bangkit dan menatapku. Ketika kami saling tatap, kulihat ada tetesan air mata yang keluar dari mata anjing siluman tersebut, seolah-olah minta dikasihani. Aku pun terpana, seolah-olah aku terkena hipnotis. Lalu anjing tersebut bangkit dan berlari sambil tertatih-tatih menuju gang sempit yang gelap di sela-sela rumah penduduk. Di saat aku masih terpana di tempatku berdiri, dari arah belakang, Sardi menepuk bahuku. Hei, malah bengong. Bukannya dikejar anjing itu, kata Sardi. Sekarang anjing itu larinya kemana? Ke arah gang sempit, kataku. Ya sudah,
kita tunggu saja sampai adzan subuh berkumandang di area ini, kataku sambil menunggu kemunculan anjing itu kembali. Aku menanyakan mengenai penyergapan mereka berdua. Dahlan, tadi anjing siluman tersebut kena kau pukul? Iya, tadi pas aku pukul badannya, seperti aku mukulin kasur kapuk gitu, kata Dahlan. Begini Lan, pas kamu pukul badannya, yang kamu pukul itu sebenarnya jubah gaib yang dia pakai. Dari badan sampai kepalanya itu terlindungi oleh jubah tersebut. Seharusnya yang kau pukul itu kaki-kakinya. Kelemahannya ada di situ, kataku. Kenapa nggak ngasih tahu aku? Kata Dahlan. Aku lupa, jawabku. Dan ingat hal ini, jangan kamu sebarkan ke semua warga yang berada di kampung kita bahwa Pak Lukman itu ngibri anjing siluman dan kepada 3 orang peronda lainnya. Bukan apa-apa kalau sampai berita ini beredar kemana-mana, yang jelek kan nama baik kampung kita. Takutnya nanti warga kampung lain dan warga kampung kita menghakimi Pak Lukman beserta keluarganya. Kan repot. Tenang saja, jangan khawatir. Sekarang anjing siluman itu tidak mempunyai kekuatan apa-apa lagi. Kita tinggal nunggu kabar selanjutnya, kataku. Pada saat kamu berdua memukul tubuhnya, dia kan gak menjerit seperti anjing pada umumnya kan? Suaranya seperti orang lagi kena penyakit bengek, kataku. Belum berselang lama, adzan subuh berkumandang. Lalu kami bertiga pulang ke rumah masing-masing. 2 minggu kemudian setelah kejadian semalam itu, aksi pencurian semakin berkurang. Dan tanpa diduga-duga sebelumnya, aku bertemu Pak Lukman di sebuah rumah sakit umum di kotaku. Saat itu, aku sedang membesuk keponakanku yang sedang dirawat di sana. Saat aku sedang melintas di area ruang tunggu pasien, kulihat Pak Lukman sedang duduk sambil memegang sebuah tongkat penyangga kaki bersama istri di sampingnya. Lalu aku menghampirinya dan menyapanya. Assalamualaikum Pak Lukman, kataku dengan ucapan salam. Waalaikumsalam, jawab Pak Lukman dengan wajah lesu. Kulihat persendian paha Pak Lukman dikip dan betisnya membengkak. Kebetulan bangku ruang tunggu pasien hanya ada Pak Lukman bersama istrinya, sehingga aku lebih leluasa mengobrol dengan Pak Lukman. Lalu Pak Lukman berkata kepadaku dengan perkataan penuh harap, Pak, saya mohon kesaksian Bapak atas kejadian semalam itu, jangan disebarluaskan. Saya mohon Pak, sambil menangis terseduh-seduh. Sudahlah Pak, jangan menangis. Saya tidak akan menyebarkan hal ini kepada warga di kampung kita. Dan saya mewanti-wanti kepada mereka berdua yang telah memergoki Bapak agar merahasiakan hal ini, kataku. Saya harus beristirahat selama 4 bulan, selama pen di dengkul saya belum dicabut. Dan saya pun telah membakar jubah itu, kata Pak Lukman. Hah? Apa nanti bangsa siluman itu tidak marah kepada Bapak? Kataku dengan sedikit terkejut. Saya siap menanggung resikonya, Pak. Ini demi biaya anak-anakku dulu. Sekarang mereka sudah pada berhasil. Anak yang pertama meninggal semenjak masih bayi. Yang kedua sekarang sudah bertitel dokter, sudah dinas di rumah sakit ternama di kota Bali. Yang ketiga sudah menjadi seorang manajer di sebuah perusahaan ternama di kota Ambon. Sudah saatnya saya harus mengakhiri semua ini. Saya menyesal, kata Pak Lukman dengan mata berkaca-kaca. Maaf, kalau boleh saya bercerita, awal saya melakukan pesugihan ini, kata Pak Lukman. Oh, silakan Pak, kataku. Saya melakukan pesugihan ini sebelum saya pindah ke kampung Anda sekarang. Dulu saya pernah pergi ke sebuah gunung di daerah Jawa Timur. Di gunung itu ada tempat pesugihan. Saya disuruh melakukan ritual di sebuah gua dengan melakukan tapa kungkum di sana, diantar oleh juru kunci tersebut. Saya tidak boleh menyelesaikan tapa tersebut sebelum ditemui oleh danyang penunggu tempat tersebut. Setelah melakukan tapa, entah berapa lama tiba-tiba
Ada secercah sinar terang menghampiri saya, dan sinar itu berubah menjadi kabut tipis yang lama-kelamaan merupai sesuatu sosok manusia berkepala anjing dengan memakai jubah di belakang tubuhnya. Sosoknya menyerupai panglima perang zaman dahulu, tapi berkepala anjing. Saya disuruh menyudahi tapa saya karena keinginan saya sudah dikabulkan oleh dia. Memang pada saat saya datang ke gunung itu, saya meninggalkan istri saya yang sudah melahirkan seorang bayi pertama. Sekarang kamu makanlah daging ikan emas yang besar ini, yang sudah dimasak, yang sudah aku persiapkan buat kamu, kata manusia berkepala anjing tersebut. Dengan lahap aku memakan daging ikan emas yang sebesar bayi yang baru lahir. Memang pada saat itu saya sedang lapar karena beberapa hari melakukan tanpa kungkum. Dan ingat, tiap bulan purnama engkau harus membawa bayi segar yang baru meninggal. Ingat itu, kata sosok manusia berkepala anjing tersebut. Baik mbah, kataku. Setelah habis dari sana, aku pulang ke rumah. Saya mendapat kabar dari istriku bahwa anak pertamaku meninggal setelah beberapa hari baru dilahirkan. Aku menyesal sambil menangis terisak-isak. Lalu Pak Lukman meneruskan ceritanya kembali. Jadi tiap bulan purnama, saya harus menyiapkan bayi segar yang baru meninggal. Saya mencarinya di tempat-tempat pemakaman umum, di rumah sakit. Saya pun bekerja sama dengan bidan-bidan aborsi maupun dengan dokter-dokter yang melakukan praktek-praktek aborsi dengan membayar mereka dengan bayaran yang menggiurkan. Na'udzubillahi min dzalik, kataku dalam hati. Sampai aku bisa menyekolahkan kedua anakku dan membuka toko material, membeli rumah di kampung Anda. Dari situlah hasilku selama ini. Saya minta maaf atas kelakuan yang saya lakukan selama ini, merugikan orang banyak. Mungkin waktu hidup saya di dunia ini tidak akan lama lagi, karena saya telah melanggar perjanjian gaib dengan bangsa siluman. Saya menyesal. Kembali Pak Lukman menangis. Aku pun terharu mendengar penuturan Pak Lukman. Tak terasa aku meneteskan air mata di pipiku. Ya sudahlah Pak, jangan menyesali apa yang terjadi. Mungkin itu sudah garis hidup Bapak, kataku sambil mengusap-usap pundaknya. Maaf Pak Lukman, bila mana saya mencampuri urusan jalan hidup Bapak ini. Demi ketentraman warga desa, saya mohon maaf Pak Lukman, kataku dalam hati sambil menahan haru. Setelah 4 hari aku bertemu Pak Lukman di rumah sakit umum, aku mendengar kabar bahwa Pak Lukman beserta istrinya meninggal dunia karena kecelakaan. Mobil yang dikemudikan istrinya menabrak mobil truk yang sedang mogok di pinggir jalan raya, sehingga menewaskan keduanya sehabis membayar gaji karyawan di toko material miliknya. Keesokan harinya, aku datang ke rumah duka untuk melayat dan melihat wajah Pak Lukman untuk yang terakhir kalinya. Saat kusingkapkan kain yang menutupi wajahnya, astagfirullahaladzim, aku menjerit dengan nada pelan. Kembali aku menitikan air mata. Kulihat daun telinga Pak Lukman memanjang setengah jengkal, persis seperti di film-film makhluk luar angkasa, film Star Trek yang pernah diputar di TVRI dulu. Kulihat di samping jenazah Pak Lukman dan jenazah istrinya, kulihat juga anak-anak Pak Lukman serta beberapa pelayat lainnya. Dan ada juga yang membaca yasinan di kedua jenazah tersebut. Setelah dimandikan, jenazah keduanya lalu disolati sebagaimana mestinya. Dan pada saat disolati, terjadilah kegembaran. Keranda Pak Lukman bergerak-gerak sendiri. Keranda tersebut seperti mau meronta-ronta, sehingga mengagetkan orang-orang yang mensolatinya. Untung Pak Ustadz segera menenangkan para jamaah supaya jangan panik. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.